Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita kembali bertemu dalam firman Tuhan melalui layanan online. Topik yang saya bawakan hari ini adalah keluhan malaikat. Karena ketika manusia tidak dapat bertahan lama melaksanakan tugas dari Allah, maka yang direpotkan sebetulnya adalah malaikat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita telah diajari selama ini bahwa kita bukan satu-satunya makhluk berakal yang hidup di jagat raya ini. Ada kita, yaitu ras manusia yang terbuat dari daging. Nah, di dalamnya ada jiwa dan roh. Lalu ada yang hanya jiwa dan roh tanpa daging. Nah, roh-roh yang tidak berdaging tadi itu memiliki kecerdasan dan mereka berebut pengaruh pada manusia. Kelompok roh yang pertama adalah Tuhan, pemilik sah atas semua ciptaan. Karena Tuhanlah yang menciptakan baik manusia yang ada daging juga maupun roh-roh yang tidak berdaging tadi. Nah, Tuhan pemilik atas semua ciptaan tadi bersama dengan roh-roh ciptaannya yang tetap setia kepada Tuhan berada di dalam satu kelompok yang pertama. Nah, saudara harus mengerti bahwa Tuhanlah yang menciptakan dan melahirkan segalanya. Lalu kelompok roh yang lainnya yang adalah oposisi atau musuh dari kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu hanyalah ciptaan, tetapi mereka berusaha untuk mengkudeta sang pencipta. Maka timbullah peperangan memperebutkan kekuasaan antara pencipta dan ciptaan. Tentu ini tidak match, cuma masalahnya adalah sang pencipta tadi itu memiliki aturan, tidak hanya sekedar menghukum, tidak hanya sekedar memberikan vonis kepada pemberontak-pemberontak yang sebetulnya adalah ciptaannya. Informasi tentang peperangan rohani itu sebetulnya sudah tertulis sejak Perjanjian Lama. Pengetahuan ini sudah ditulis, sudah didapat oleh Nabi Daniel. Tetapi tidak semua orang menanggap karena mereka tidak menyadari eksistensi sebuah peperangan rohani, peperangan antar roh. Termasuk orang Kristen zaman now juga tidak banyak yang menyadari adanya peperangan rohani. Akibatnya banyak orang Kristen dalam pengaruh kelompok yang jahat, yaitu kelompok para pemberontak ketimbang berpihak kepada sang pencipta. Manusia modern kebanyakan tidak peduli bahwa roh-roh jahat itu ada, dan tidak peduli bahwa peperangan rohani itu ada, senyata Perang Dunia yang Kedua atau Perang Ukraina saat ini. Kalaupun ada, orang juga tidak mau pusing dengan bentuknya seperti apa sih peperangan rohani itu, atau berpikir bagaimana mengalahkan musuh dan merebut kemenangan. Kebanyakan orang Kristen pun termasuk kelas rohaniawan, kelas pendeta itu tidak peduli dengan masalah ini dan mereka masuk di dalam perangkap-perangkap si jahat dan mereka terlibat dengan kebiasaan-kebiasaan yang bertentangan dengan Allah. Eksistensi atau kenyataan tentang peperangan rohani sulit disadari oleh orang yang merasa dirinya waras karena dianggap tidak nyata, apalagi para skeptis atau orang-orang yang ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan, yang menilai segala sesuatu itu apakah benar atau tidak hanya diukur bila bisa dirasakan oleh 5 indera atau panca indera manusia. Misalnya, apakah ada roh jahat? Kalau ada, mana buktinya? Di mana mereka? Apa wujudnya? Dan ketika para agamawi tidak dapat menunjukkan bukti secara konkret, maka orang-orang skeptis atau orang-orang ateis ini merasa benar apa yang mereka anggap. Ya, mereka menganggap bahwa roh jahat itu tidak ada, Allah itu tidak ada. Itu mereka merasa benar karena tidak ada yang bisa membuktikan secara nyata atau secara sains. Saya sering mendengar pengaduan dari salah seorang jemaat yang berkata bahwa si A atau si B itu tidak percaya adanya neraka. Dalihnya, siapa yang pernah pergi ke neraka? Orang-orang yang tidak percaya bahkan berani mengatakan bahwa Allah itu tidak ada, neraka itu tidak ada. Bahkan ada yang memberikan percandaan, saya senang pergi ke neraka karena di sana ada banyak artis-artis cantik, artis-artis yang hebat yang ada di sana gitu ya. Bagi orang-orang skeptis ateis, mereka punya prinsip, hidup ini cuma sekali, mengapa harus bersusah payah memikirkan yang tidak kelihatan? Mengapa harus mematikan hawa nafsu? Mengapa tidak boleh mengumbar hawa nafsu? Toh setelah mati tidak bisa menikmati semua yang duniawi tersebut. Baiklah kita meneliti apa yang dialami oleh Nabi Daniel dalam kitab Daniel, terutama di dalam pasal 10, ketika dia berdoa dan berpuasa untuk kepentingan bangsanya. Daniel pasal 10. Pemimpin kerajaan orang Persia berdiri menentang aku selama 21 hari. Akan tetapi Mikael, salah seorang kepala pemimpin terkemuka, datang menolongku karena aku ditahan di sana bersama dengan raja-raja Persia.
Sekarang aku datang untuk membuat engkau mengerti apa yang terjadi terhadap bangsamu pada hari-hari terakhir, sebab penglihatan ini berkaitan dengan hari-hari depan. Ketika ia mengatakan kepadaku, aku menundukkan wajahku ke tanah dan menjadi terdiam. Akan tetapi sesuatu yang menyerupai manusia menyentuh bibirku. Lalu aku membuka mulutku dan mulai berbicara. Aku berkata-kata kepada seseorang yang berdiri di depanku, "Ya Tuanku, karena penglihatan itu kesakitan menimpaku dan aku tidak punya kekuatan lagi. Bagaimana aku hamba Tuanku ini berbicara dengan Tuanku, sebab kekuatanku habis dan tidak ada napas padaku." Kemudian seseorang yang menyerupai manusia itu menyentuhku lagi dan menguatkanku. Ia berkata, "Jangan takut hai engkau yang dikasihi. Damai sejahtera bagimu, jadilah kuat." Ya, jadilah kuat. Ketika ia masih berbicara denganku, aku menjadi kuat dan berkata, "Berbicaralah Tuanku, sebab engkau telah menguatkan aku." Lalu ia berkata, "Tahukah engkau mengapa aku datang kepadamu? Sekarang aku akan kembali untuk berperang dengan pemimpin orang Persia. Setelah aku pergi, pemimpin orang Yunani akan datang." Ia berkata, "Jangan takut hai engkau yang dikasihi, akan tetapi aku akan memberitahukan kepadamu apa yang tertulis dalam kitab kebenaran. Tidak seorang pun yang berdiri di pihakku melawan mereka kecuali Mikael pemimpinmu." Perhatiin Bapak Ibu Saudara, dari tulisan yang saya berikan warna kuning, tidak seorang pun yang berdiri di pihakku melawan mereka kecuali Mikael. Sebelum menguraikan lebih lanjut, saya berikan garis besar tentang Daniel pasal 10. Daniel telah mengajukan doa kepada Elohim Yahweh sehubungan janji Elohim kepada Nabi Yeremia pada masa yang lalu sebelum Yerusalem itu dihancurkan oleh Babel, bahwa pembuangan Yehuda hanya berlangsung selama minimal 70 tahun. Setelah itu orang-orang Yahudi yang diaspora yang disebarkan karena penangkapan dan penaklukan oleh orang-orang Babel ini akan dikembalikan kembali ke tanah Israel lagi. Tetapi rupanya jawaban doa itu tidak segera kunjung tiba kepada Daniel, walaupun dia sudah berpuasa, sudah berdoa selama berhari-hari. Setelah penjelasan malaikat di Daniel pasal 10, akhirnya Daniel tahu mengapa doanya lambat dijawab oleh Tuhan. Rupanya ada masalah di alam roh, di mana malaikat pembawa berita tersebut tertahan oleh kuasa-kuasa yang menahan dia. Dan mereka itu adalah yang disebut pangeran-pangeran Persia, penguasa-penguasa Persia. Ya, benar, telah terjadi peperangan rohani di dalam alam roh yang menghambat jawaban Tuhan itu datang tepat pada waktu. Di Daniel pasal 10 ayat 13 dikatakan bahwa yang disebut sebagai pemimpin kerajaan Persia menentang malaikat utusan Allah selama periode 21 hari, sehingga jawaban doa yang harusnya diterima oleh Daniel tadi itu tertunda. Kita bisa mendapatkan gambaran bahwa kekuatan musuh yang dapat menghambat malaikat utusan Allah itu berarti mempunyai kemampuan yang tidak main-main. Mereka cukup mampu untuk bisa menahan malaikat utusan Allah. Saudara-saudara, tanpa sadar kita selama ini berhadapan dengan roh-roh jahat yang kuat yang ditugaskan oleh iblis untuk mengendalikan manusia di wilayah tertentu. Kita sebut roh-roh jahat jenis ini adalah sebagai roh-roh teritorial, roh dengan jabatan pemerintah yang menguasai satu wilayah. Mereka tidak bekerja seperti roh-roh jahat rendahan, tingkat rendahan yang bermanifestasi di fisik seseorang dengan misalnya kesurupan ya, atau penampakan yang menakutkan. Tetapi roh-roh jenis ini itu mempengaruhi cara berpikir suatu kelompok masyarakat, membentuk budaya suatu masyarakat, contohnya budaya-budaya klinik okultis ya. Dan roh jenis ini itu mengembangkan satu sifat-sifat tertentu yang menjadi ciri khas satu masyarakat. Misalnya sifat keras kepala, sifat kriminal, sifat sombong, sifat matre atau sifat cinta dengan keindahan dunia, dengan materi, dengan kemewahan, dengan kekayaan. Nah, sifat-sifat ini menonjol pada suatu suku tertentu dibanding dengan suku-suku yang lainnya. Saudara, roh-roh teritorial ini mempengaruhi jalan berpikir para pemimpin setempat. Maka sepanjang sejarah dunia, lahir tokoh-tokoh dunia yang memiliki ambisi menguasai dunia dengan jalan melakukan penaklukan secara militer. Mereka tidak peduli berapa korban yang jatuh baik di pihaknya maupun pihak lawan. Saudara mengenal ada orang-orang yang kejam sekali seperti Genghis Khan dari Mongol. Ya, dia bisa memperluas kerajaannya sampai ke Eropa, sampai ke Asia Selatan.
Kemudian di Daniel pasal 10 tadi disebutkan ada tokoh malaikat yang lain, yakni malaikat Mikael yang membebaskan malaikat utusan Allah tadi dari tawanan malaikat-malaikat atau penguasa Persia. Setelah malaikat pembawa berita dari sorga tadi dilepaskan, ia dapat melanjutkan perjalanannya menemui Daniel dan menyampaikan apa yang menjadi kehendak Allah. Di ayat 20 malaikat itu berkata bahwa peperangan rohani masih terus berlanjut. Musuh dalam peperangan rohani selanjutnya itu berkembang, yang awalnya hanya melawan pangeran dari Persia, lalu dalam pertempuran rohani selanjutnya itu melawan pangeran dari Yunani. Kita tahu dalam sejarah dunia kuno, kerajaan Persia mengalami kemunduran sejak tahun 300-an sebelum Masehi. Lalu muncul raja baru yang sangat ambisius untuk menaklukkan dunia pada waktu itu, yakni Alexander Agung, Raja Makedonia Yunani yang lahir tahun 356 sebelum Masehi dan wafat pada tahun 323 sebelum Masehi ketika dia menembus ke India bagian utara. Raja Alexander Agung itu adalah ahli strategi perang yang berhasil menaklukkan wilayah yang sangat luas, mulai dari Afrika Utara sampai kepada India di utara pada usia yang sangat muda pada waktu itu, yakni baru umur 20 tahun. Alexander dari Makedonia ini berhasil menaklukkan Persia dalam waktu 6 tahun yang pada waktu itu dipimpin oleh Raja Darius III. Dalam pertempuran terakhir di Gua Gemala, Raja Darius III terpaksa melarikan diri dari ibu kotanya. Bapak, Ibu, Saudara, jika di ayat tadi disebutkan tentang Pangeran Persia dan Pangeran Yunani, tentu yang dimaksud bukan Darius III, Raja Persia yang terakhir, dan Alexander, murid Aristoteles, filsuf Yunani yang terkenal, yakni putra Raja Yunani Makedonia, yaitu Philip II. Tetapi di sini berbicara tentang roh-roh jahat tingkat pemerintah yang mengendalikan manusia pada wilayah-wilayah tertentu, yang itu yang saya sebut roh-roh teritorial. Kalau saya membaca sejarah dunia, di sini saya dibuat kagum karena saya bisa melihat ketepatan Alkitab yang luar biasa. Ya, Alkitab bisa menunjukkan apa yang akan terjadi bahkan pada tahun-tahun yang jauh dari apa yang dikatakan atau yang ditulis pada waktu itu. Kalau kita membaca pasal selanjutnya dari kitab Daniel, kita bisa melihat ketepatan yang luar biasa yang mengisahkan raja-raja sesudah Alexander. Maka kalau saya mengekspresikan kekaguman saya pada ketepatan nubuatan Alkitab, saya sebetulnya mengajak Anda untuk memperhatikan peringatan-peringatan Alkitab. Dan ini menunjukkan bahwa firman Tuhan itu tidak boleh Anda abaikan, tidak boleh Anda sepelekan, karena itu akan digenapi. Dan kalau itu akan digenapi, maka entahkah dalam generasi kita atau generasi yang akan datang, maka firman Tuhan itu akan menjadi nyata. Saya belajar bahwa di balik suatu peristiwa, seperti sebuah peperangan dan ambisi pribadi dari seorang penguasa, sebetulnya ada roh pengendali di balik semuanya itu. Tetapi selama ini kan kita terlalu cuek ya, kita selalu cuek. Tidak memperhatikan alam roh, tidak memperhatikan apa yang mempengaruhi di balik sejarah dan kehidupan kita sendiri. Ya, lalu kita hanya sibuk bertengkar satu dengan yang lainnya, kita sibuk saling menghakimi, kita sibuk saling berebut harta, kekuasaan, dan percintaan dengan dunia. Kali ini saya tidak membahas tentang peperangan rohani, karena tidak ada gunanya, walaupun kita mengerti secara konsep tentang peperangan rohani, tetapi jika Anda tidak memiliki kedewasaan rohani, tidak ada artinya kita memiliki pengetahuan tentang alam roh. Sementara Anda dan saya belum berubah dan masih terikat dengan keinginan dunia, kita tidak akan pernah menjadi alatnya Tuhan yang efektif dalam hidup kita, dan kita tidak akan pernah mencapai sasaran seperti harapan Allah. Saya sangat perlu kita memperhatikan apa yang ada di dalam ayat 21b. Tidak seorang pun yang berdiri di pihakku melawan mereka, kecuali Mikael pemimpinmu. Kalimat ini sejajar dengan apa yang disampaikan oleh Yeskiel di dalam pasal 22 ayat 30. Aku mencari seseorang di antara mereka yang akan membangun tembok dan berdiri di celah di hadapanku demi negeri itu, sehingga aku tidak perlu menghancurkannya, tetapi aku tidak menemukan seorang pun. Dan ini tepat sekali kondisinya dengan apa yang ditulis di dalam Mazmur pasal 74 ayat 4 dan 7. Musuh-musuhmu meraung di tengah-tengah tempat pertemuanmu, mereka mendirikan panji-panjinya sebagai tanda. Mereka telah mengirimkan api ke tempat kudusmu sampai ke tanah. Mereka telah menajiskan tempat kediaman namamu. Nah, dari ayat-ayat tersebut kita punya gambaran siapa diri kita, apa keadaan kita pada saat ini.
Sekalipun kita ini dipilih oleh Allah seperti di dalam Roma pasal 8 ayat yang ke-29, tetapi bukan berarti bahwa kita itu menjadi berbeda dengan orang lain di bawah kuasa naluri dosa. Ya, Roma 8 ayat 29 menegaskan bahwa kita ini umat pilihan Tuhan untuk sesuatu yang dipersiapkan buat yang mulia. Kita tetap sama dengan para pendosa lainnya yang punya kecenderungan untuk jatuh kembali dalam keinginan daging yang bertentangan dengan kehendak Allah. Hanya yang membedakan kita dengan orang lain adalah bahwa kita memiliki Injil yang adalah kekuatan Allah dan Roh Kudus yang menuntun kita kepada kebenaran. Sehingga kita bila memanfaatkan dengan benar apa yang diberikan oleh Tuhan tadi, Injil dan Roh Kudus, maka kita dapat menjadi serupa dengan Tuhan seperti yang diingini oleh Tuhan. Saya bacakan di dalam Roma pasal 8 ayat 29-30. Sebab mereka yang telah dikenalnya sejak semula juga telah ditentukannya sejak semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Mereka yang telah ditentukannya sejak semula juga dipanggilnya, dan mereka yang dipanggilnya juga dibenarkannya, dan mereka yang dibenarkannya juga dimuliakannya. Gambaran dari ayat-ayat tersebut, Daniel pasal 10 ayat 21, Yeskel 22 ayat 30, Mazmur 74 ayat 4 dan 7, sebetulnya itu sangat menyedihkan dan sangat mengerikan. Karena hampir-hampir tidak ada atau tidak cukup banyak umat yang percaya yang mau berdiri teguh di hadapan Allah untuk membela bangsa atau ras manusia dari murka Allah yang akan datang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini fakta. Pengalaman yang saya dapat bersama Tuhan membuktikan bahwa sebuah peristiwa tidak sekedar terjadi begitu saja. Ada maksud Tuhan di baliknya. Walaupun si jahat yang merancangkan atau si jahat yang merencanakan, dan tetapi ada selalu kekuatan lain yang mengarahkan terjadinya peristiwa tersebut, baik dari sisi si pemberontak-pemberontak tadi maupun dari sisi Allah. Maka saya tidak tertarik lagi berkhotbah dengan khotbah yang saya katakan jenis makanan lembek atau susu. Apalagi kalau itu jenis makanan beracun ya. Saya punya banyak pengalaman bertempur dengan roh jahat dan boleh dikata saya pernah tercapik-capik. Maka saya selalu ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu Saudara, jangan anggap remeh lawan kita. Jangan buka celah sedikit pun. Karena kenyataannya banyak orang Kristen yang selalu kembali ke muntahan lama dan tidak bertahan lama melayani Sang Bapa. Ini menandakan betapa bodohnya banyak orang Kristen yang menyerahkan diri ke rumah jagalnya iblis, slaughterhouse-nya iblis. Sebetulnya jika Anda menjadi penurut-penurutnya Allah, antara lain bila Anda cepat menangkap isi khotbah yang saya bagikan atau khotbah dari pendeta-pendeta lain yang memang diurapi Tuhan ya, memang murni dari Tuhan ya. Anda segera menanggapi, meresponi firman Tuhan yang kami bagikan, Anda akan sangat membantu para pemimpin atau gembala Anda dan meringankan tugas mereka dimanapun. Jika Anda menjaga hati Anda dan Anda tidak mudah terluka hati saat hadapi situasi apapun, jika Anda mempunyai daya tahan menghadapi masalah-masalah yang berat sekalipun, yang bahkan saudara pada posisi yang kepepet sekalipun, jika Anda mempunyai kesetiaan mengerjakan tugas panggilan Allah, artinya Anda bersedia menjadi rekan sekerjanya Allah. Ketika Anda menjadi orang yang sejalan dengan kehendak Bapa, sebetulnya yang mendapat keuntungan adalah Anda sendiri. Saya tidak bermaksud bahwa keuntungan ini lantas Anda menjadi kaya raya, Anda mendapatkan semua yang diinginkan, yang saudara minta kepada Tuhan itu tercapai, ya keinginan duniawi atau keinginan yang lainnya ya. Yang saya maksudkan adalah Anda menjadi orang yang berkenan kepada Allah. Anda menjadi orang yang diimpikan oleh Allah. Dengan kata lain, jika jemaat Tuhan menjadi dewasa rohani, kita ini bisa melakukan banyak hal yang besar bagi Tuhan. Dan waktu, energi, dan keuangan gembala atau pemimpin pelayanan setempat atau organisasi pelayanan akan bisa efektif untuk pekerjaan Tuhan yang besar. Sehingga pemimpin atau gembala Anda yang mengerti kehendak Allah itu tidak menghabiskan waktu dan tenaga untuk mengurusi hal-hal yang sepele seperti pertengkaran antar jemaat atau antar pekerja gereja atau masalah-masalah keluarga, masalah perselingkuhan, KDRT di dalam rumah tangga, temperamen yang buruk dan lain-lain. Atau masalah kebiasaan buruk dari jemaat-jemaat yang keras kepala seperti
kemabukan, berjudi, kesuaman, dan kehilangan kasih mula-mula, perselingkuhan, dan lain sebagainya. Anda bersama dengan gembala Anda atau siapapun yang dipilih Allah untuk memimpin kita, memimpin saudara, akan dapat dipakai mengerjakan perkara-perkara yang luar biasa untuk kerajaan yang kekal, kerajaan Tuhan kita, Yesus Kristus. Tentu yang saya maksudkan adalah para pemimpin rohani atau gembala yang benar-benar memberi hidupnya hanya untuk Tuhan secara murni dan tulus, terlepas bagaimana cara mereka mendidik kita masing-masing. Tentu saya tidak bermaksud memanjakan para pendeta atau gembala yang serakah yang hanya memanfaatkan jemaatnya untuk menggemukkan dirinya sendiri. Saya sedang berbicara tentang pembangunan tubuh Kristus secara global, yaitu tubuh Kristus yang sejati. Saya sedang berbicara tentang proyek besarnya Allah, yaitu menjadikan manusia kembali memiliki sifat-sifat ilahi, seperti rencana Allah yang semula di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26, ayat 27, di mana manusia itu memiliki image, memiliki citra, memiliki wajahnya Allah. Dan ini benar-benar membutuhkan keseriusan dan pengorbanan saat mengerjakannya. Maka cobalah Anda cepat mengerti apa yang saya sampaikan. Cobalah Anda mulai mengerjakan tugas-tugas panggilan Anda, walaupun sederhana sekalipun ya. Apapun yang Anda lakukan, sekecil apapun andil Anda, yang Anda bisa persembahkan kepada Tuhan, akan sangat bermanfaat bagi kerajaan yang kekal. Jika Anda mempunyai kemauan membuka mata rohani Anda mau menangkap perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara di mana Tuhan Yesus berada, ya, Anda akan dapat membantu gembala Anda, pemimpin Anda mencapai tujuan Allah yang dipercayakan di tempat kita masing-masing. Ya, Allah punya rencana yang besar di tempatnya masing-masing. Itu harus ada satu kerjasama di antara saudara dan gembala untuk melaksanakan tugas tersebut. Di jemaat kami, saya telah memberikan teladan pada Anda bahwa hidup hanya untuk melayani Raja di atas segala raja, Sang Tuan besar kita. Saya mengajari tiap pekerja melayani secara tulus, dengan tidak menggunakan pelayanan ini untuk mensejahterakan kepentingan keluarganya. Ya, sebaliknya, saya mengajari jemaat untuk bekerja keras, tidak bersantai-santai ria, ya. Saya belajar dan mengajari apa artinya mencukupi kebutuhan sendiri, tidak sekedar meminta-minta atau bergantung kepada belas kasihan orang lain. Jika kita bisa kerjakan, kenapa mesti kita harus meminta kepada orang lain? Ya, saya tidak mungkinlah tega menuntut jemaat ya yang sebagian besar hidupnya pas-pasan, ya pas-pasan untuk biaya hidupnya sendiri maupun untuk sekolah anaknya, pas-pasan untuk menafkahi anak-anaknya, mencukupi makanan anak-anaknya. Saya tahu ada dari jemaat yang harus mengumpulkan sayur sisa dari teman-teman kerjanya, ya saat mereka makan siang ada sayur yang sisa itu dia kumpulkan lalu dibawa pulang dipanasi untuk makan anak-anaknya. Kan tidak mungkin toh saya mendoktrin jemaat yang kekurangan ya, kurang gizi, kurang segala hal ya, segala apapun. Saya mendoktrinkan bahwa perpuluhan harus diberikan dan harus diserahkan kepada gereja kita. Atau memberikan persembahan untuk pembangunan gedung gereja dan ruang sekolah minggu kita. Iya kan? Ya, saya percaya memang pada Maleakhi pasal 3 ayat 10 bahwa Tuhan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepada orang yang mempersembahkan persepuluhannya ke bait suci di perjanjian lama. Dan perkara itu saya buktikan dalam hidup saya selama 30 tahun melayani Tuhan ya. Saya mempersembahkan persepuluhan dan tangan Tuhan selalu memelihara saya. Ya, tetapi bagi saya bait suci perjanjian baru itu bukan semata-mata gedung gereja atau organisasi gereja. Anak-anak yang membutuhkan makanan, membutuhkan sekolah, pelajaran yang baik, juga adalah bait sucinya Tuhan yang harus kita rawat dengan baik. Jadi setiap keluarga harus menjaga keluarga mereka masing-masing itu terlebih dahulu. Supaya keluarganya menjadi sehat, berpendidikan yang cukup, dan mereka bisa memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka yang diberkati. Beruntungnya saya ada beberapa teman yang murah hati di luar sana yang mau berbagi dan membantu biaya pembangunan rumah ibadah kita maupun mensupport beberapa janda di jemaat kita yang benar-benar kurang mampu. Itu semua kemurahan Tuhan. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Tugas kita adalah tulus kepada Tuhan. Maka saya selalu mengingatkan kepada jemaat, jika mereka datang kepada saya hanya sekedar meminta bantuan keuangan atau mencari pekerjaan, atau mencari tumpangan, atau mencari beasiswa untuk anaknya,
maka hal itu tidak efektif bagi hidup mereka, karena pertolongan saya tentu sangat terbatas. Tetapi saya selalu mengingatkan supaya mereka memanfaatkan saya karena pengetahuan saya mengenal Allah untuk pembangunan jiwa mereka sendiri, untuk supaya mereka menjadi berkenan kepada Tuhan, untuk mereka menjadi sempurna di hadapan Tuhan. Saya bilang, manfaatkan saya untuk mengajari Anda bagaimana mengenal siapa Bapa kita, mengenal siapa Tuhan kita, bagaimana berkenan kepada Bapa. Manfaatkanlah pengetahuan saya bagaimana menghadapi tipuan iblis supaya tidak terjebak olehnya. Karena saya diberi banyak pengalaman oleh Tuhan menghadapi trik-trik si jahat dan dapat lolos dari serangan mereka. Saya memberikan contoh ya. Dari salah seorang pekerja yang melayani di tempat kami, ketika ia masih muda, ya, baru lulus sekolah, saat saya nasihati dia, saya tawari, maukah kamu melayani di tempat ini? Tapi kami tidak bisa memberikan janji apa-apa, tidak bisa memberikan masa depan yang pasti, hanya Tuhan yang kita andalkan yang dapat memelihara kamu. Gadis muda itu bersedia walaupun belum mengerti benar maksud saya. Saya kirimkan dia ke Jakarta untuk berlatih di sebuah gereja teman saya yang besar di Jakarta, belajar bagaimana mengelola sekolah minggu. Disitulah dia belajar mengajari sekolah minggu. Pada waktu itu ia masih belum bisa menangkap dengan jelas apa visi Tuhan dan apa yang saya bagikan itu. Tetapi dia tetap setia. Lalu dia bertemu dengan seorang pria yang sederhana, yang tidak punya pekerjaan yang mapan pada waktu itu, tetapi pria itu termasuk orang yang setia dan nurut ketika saya juga nasihati, saya layani. Dia mau belajar di dalam pelayanan ini dan membantu saya untuk bermain musik ya secara otodidak. Akhirnya mereka jatuh cinta dan mereka menikah. Mereka mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dengan bekerja keras. Mereka bikin dari hal yang sederhana, mereka bikin dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan mereka. Dan mereka tidak mau meminta-minta ataupun mengandalkan saya. Lalu seseorang menawari pekerjaan kepada yang pria tadi sebagai sopir di sebuah perusahaan. Karena kerajinannya dan rasa tanggung jawabnya, maka bosnya mengangkat dia menjadi karyawan yang tetap. Ya, ketika bosnya pindah bekerja, ia ditawari untuk ikut pindah di perusahaan yang lainnya dengan diiming-imingi akan disewain rumah dan anaknya akan disekolahkan oleh si bos tersebut. Tetapi mereka menolaknya secara halus. Mereka tetap setia melayani bersama dengan saya. Lalu si suami tadi ditawari pekerjaan yang lainnya, yang bukan sopir, tetapi pekerjaan tersebut memberikan peluang untuk menjadi staf, menjadi pejabat di perusahaan di mana dia bekerja saat ini. Rupanya ia berhasil di posisi tersebut karena dia memiliki talenta. Dan seorang bos lainnya mulai melirik dia. Bos ini mempunyai usaha perkebunan di pulau lain gitu ya. Lalu menawarkan pada sang suami tadi untuk pindah ke luar pulau dan bekerja di perusahaannya dengan gaji 2 kali lipat dari yang sekarang dan ditambah dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Memang secara materi tawaran tersebut menggiurkan, sepertinya memberi masa depan yang lebih cerah. Tetapi mereka pun menolak tawaran tersebut. Mereka tetap mau setia melayani panggilan mereka di tempat ini bersama dengan saya. Sampai rencana Allah tergenapi di tempat ini. Saudara, sampai saat ini saya terus mencari orang-orang yang mau setia mengerjakan panggilan Tuhan seperti dua orang muda itu, ya. Maka saya menggembleng orang-orang dengan keras supaya mereka mengerti Tuhan, mereka mengerti maksud Tuhan, mereka mengerti visi Tuhan. Ya, sama seperti Tuhan menggembleng saya. Saya mengajari orang-orang yang mau diajar agar belajar mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Saya mengajari jemaat bukan jadi para pemalas, tetapi menjadi orang-orang yang bekerja keras, orang-orang yang setia kepada panggilan Tuhan. Dan saya tahu bahwa tidak banyak orang yang tahan dengan komitmen ini. Tidak banyak orang yang mau mengerti panggilan Tuhan. Kebanyakan memang segera mundur atau kabur ya. Kepada orang-orang yang mundur saya tidak akan menggondeli atau menahan-nahan ya. Karena apa? Urusan mereka adalah dengan Tuhan. Dan saya telah memberi banyak contoh tentang orang-orang yang tidak mau bertahan dan tidak mau hidup sesuai dengan panggilan Tuhan. Dan sebaliknya yang mau hidup semaunya sendiri. Tetapi memang banyak orang muda maupun orang yang tua memilih jalannya Yudas Iskariot ketimbang jalan yang dilalui oleh Paulus, Petrus, dan murid-murid pertama. Saudara yang dikasih Tuhan Yesus, orang-orang ini tidak bisa tahan uji. Ya, kita mesti belajar bagaimana Paulus bertahan sampai akhir. Kita harus belajar bagaimana Petrus bertahan sampai akhir.
Walaupun hidup mereka pada akhirnya tidak menyenangkan, tidak sejahtera, tidak kaya raya. Tidak bosan-bosannya saya terus mendorong Anda untuk naik ke tempat yang makin tinggi, ke level yang lebih tinggi. Saya tidak pernah puas dengan kondisi Anda. Saya mau saudara maju terus, maju terus, maju terus. Apalagi yang masih mudah terluka, masih mudah konflik, masih belum mengenal kehendak Bapa dengan baik. Peristiwa di Daniel pasal yang ke-10 harus meneguhkan kita bahwa peperangan rohani, bahwa roh jahat itu nyata, bukan isapan jempol, bahwa iblis ada di balik semua peristiwa keji. Sekalipun Allah tahu apa yang bakal terjadi, tetapi Allah tidak mau mencegah apa yang direncanakan oleh iblis, apa yang dirancang-rancang jahat oleh iblis. Selama tidak ada orang yang mau berdoa, selama tidak ada orang yang mau bertahan berdiri di hadapan Allah. Maka pelajaran Daniel pasal 10 ayat 21, Yeskiel 22 ayat 30 mengajarkan kita betapa pentingnya arti kita memiliki kesetiaan dan pengabdian diri. Jika Anda mengerti apa arti kata mengabdi dan kesetiaan, saya bilang itu adalah harta yang tidak ternilai. Tentu pertanyaannya adalah bagaimana caranya menjadi orang yang setia, orang yang mau mengabdi dengan tulus. Saudara, berkali-kali saya mengajarkan, mau tidak mau Anda harus memberikan hidup Anda secara totalitas kepada Tuhan seperti yang disampaikan di dalam Galatia pasal 2 ayat yang ke-20. Ya, hidupku bukanlah aku lagi tetapi Kristus yang hidup di dalamku. Anda harus bersedia meninggalkan manusia lama, selera lama Anda, cara berpikir lama Anda. Dan Anda harus bersedia berubah. Anda harus mengerti bahwa Anda yang saat ini mendengar khotbah saya adalah orang-orang yang diberi kesempatan istimewa dari Tuhan untuk mengerti rencana besar Allah atas hidup Anda seperti yang tertulis di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-21. Barang siapa menyucikan dirinya, dia akan dipakai oleh Allah menjadi alat bagi kemuliaannya. Sadari bahwa tidak semua orang di bumi ini yang diberi kesempatan seperti kita ini. Anda telah ditentukan, artinya telah dipilih sejak semula seperti di dalam Efesus pasal 2 ayat ke-9, Roma pasal 8 ayat ke-29. Anda diberi fasilitas khusus seperti yang dinyatakan di dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 supaya dapat mencapai targetnya Allah, yaitu menjadi anak-anaknya Allah. Fasilitas khusus itu adalah Injil dan Roh Kudus. Tetapi semuanya itu kembali kepada kehendak bebas Anda, terpulang kepada Anda. Harus diakui bahwa menjadi seperti Kristus sebagaimana yang diingini oleh Bapa seperti 1 Yohanes 2 ayat 6 itu tidak mudah. Karena untuk menjadi seperti Kristus kita harus berani menyangkali diri. Tuhan Yesus berkata di Matius 16 ayat 24, barang siapa ingin menjadi muridku, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan memikul salib. Itu berarti bersedia menanggalkan semua kesenangan daging, kesenangan mata, keangkuhan hidup, menyalipkan semuanya itu. Ya, untuk itu Tuhan mengajari kita supaya kita memberi diri kita itu diajar terus-menerus oleh rema, oleh firman Allah. Ya, Matius pasal 4 ayat 4. Namun ia menjawab dan berkata, ada tertulis, bukan oleh roti saja manusia hidup, tetapi oleh setiap firman yang keluar melalui mulut Allah. Ketika Anda bergaul dengan rema yang diilhami oleh Roh Kudus, rema itu bisa dalam bentuk khotbah atau tulisan-tulisan rohani. Tentu yang murni ya, yang diilhami oleh Roh Kudus. Sebab ada ilham atau nasihat atau khotbah, ada tulisan yang tampaknya rohani tapi sebetulnya berasal dari dunia yang dikendalikan oleh iblis. Yaitu yang saya sebut sebagai khotbah-khotbah beracun. Bapak Ibu Saudara harus peka dan pandai memilih mana yang benar dan mana yang palsu. Semakin Anda memasukkan rema atau firman yang murni dari Allah dalam hati Anda akan semakin berubah menjadi seperti Kristus. Ya, Anda akan semakin lihai, semakin pandai untuk menghasilkan buah-buah roh. Ya, mulai dari kasih sampai penguasaan diri. Anda akan bisa memancarkan sinar kemuliaan Allah melalui wajah kehidupan Anda. Coba renungkan deh kedalaman dan keindahan maksud dari Filipi pasal 2. Ini merupakan sebuah teladan yang harus kita ikuti, teladan dari Tuhan kita Yesus Kristus. Biarlah pikiran ini ada di antara kamu sebagaimana juga dimiliki oleh Yesus Kristus, yang walaupun memiliki rupa Allah, ia tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai sesuatu yang harus dipertahankan. Sebaliknya, ia membuat dirinya tidak memiliki apa-apa dan menghambakan diri sebagai budak untuk menjadi sama dengan rupa manusia. Dalam keadaannya sebagai manusia, ia merendahkan dirinya dengan taat sampai mati, bahkan mati di atas kayu salib.
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, coba bayangkan bahwa Anda melepaskan kebiasaan buruk Anda. Coba bayangkan Anda bisa mengendalikan diri dan tidak harus mudah tersinggung ketika Anda diremehkan oleh orang lain, ketika Anda dikecewakan oleh orang lain. Bayangkan Anda rela berkorban, ringan tangan, suka menolong orang lain, ya menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan, dan Anda menjadi orang yang suka menasihati orang-orang yang tersesat hidupnya, dan Anda menjadi orang yang mudah bergaul dan mengarahkan orang yang punya masalah, dan Anda menjadi orang yang murah hati, tidak pelit. Bayangkan Anda berubah dari seorang pemarah atau temperamental, lalu menjadi orang yang lemah lembut. Anda berubah dari seorang yang suka berzina, suka berselingkuh, berpikir cabul, suka nonton film-film porno, film-film lucah. Lalu Anda bisa berubah menghormati seks sebagai sesuatu yang kudus. Ya, Anda lalu mau berubah dari orang yang kasar menjadi orang yang lemah lembut. Bayangkan deh, jika Anda berubah dari pecandu rokok, pecandu narkoba, minuman-minuman keras, pecandu permainan-permainan yang hanya menghabiskan waktu dan hanya menyenangkan diri sendiri, Anda rakus pada makanan, tidak punya pengendalian diri soal selera makan. Bayangkan jika Anda berubah dari orang yang suka dipuji, suka pamer, suka memamerkan kekayaan, kecantikan, kepandaian, keahlian, menjadi orang yang rendah hati, yang tidak mencari pujian. Bayangkan Anda yang awalnya tidak suka beribadah, Anda lebih suka menghabiskan waktu di rumah untuk nonton TV, bermain game, lalu Anda berubah selera menjadi suka melayani Tuhan, suka beribadah, suka berdoa, suka membaca firman Tuhan. Lalu Anda menempatkan Allah menjadi nomor satu dalam hidup Anda. Saya yakin jika Anda mau belajar berubah seperti yang saya sudah ceritakan tadi, saya paparkan tadi, lalu melangkah, selangkah demi selangkah, Anda mengalami pembaruan seperti yang diingini oleh Tuhan di dalam Roma 12 ayat yang kedua, berubahlah oleh pembaruan budimu, supaya kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itulah proses kelahiran baru yang dimaksud oleh Tuhan saat bercakap-cakap dengan Nikodemus di Yohanes pasal 3 ayat yang ketiga sampai kelima. Saya beritahu ya, bahwa kelahiran baru yang dimaksud oleh Tuhan di dalam Yohanes 3 ayat 3 tadi bukan fenomena mistis yang terjadi otomatis karena suatu tindakan adikodrati, ya, yang orang karismatik itu klaim sebagai jamahan Roh Kudus. Kelahiran baru itu berasal dari kata genese anosen, artinya dilahirkan dari atas, dilahirkan dari semula. Nah, saudara, ini adalah suatu proses kelahiran yang dibidani oleh Roh Kudus. Saudara, seorang yang baru menikah itu tidak mungkin hari ini akad nikahnya besok sudah melahirkan. Pertemuan antara sperma dan ovum itu membutuhkan waktu 9 bulan. Jadi paling tidak setahun kemudian itu baru melahirkan seseorang. Ya, saudara, kalau umpamanya baru menikah besok melahirkan, itu namanya bayi ajaib ya. Gitu. Tetapi proses yang wajar itu pasti membutuhkan 9 bulan, 10 bulan berikutnya baru melahirkan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita membutuhkan proses dari tahap demi tahap untuk diproses oleh Tuhan, dididik oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan, sehingga kita menjadi serupa dengan Tuhan. Itu adalah proses kelahiran baru. Dan Tuhan katakan, jika engkau tidak dilahirkan baru, engkau tidak bisa masuk di dalam kerajaan surga. Dan itu juga sama dengan bahwa kita itu menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran seperti yang dimaksud Tuhan di dalam Yohanes pasal 4 ayat 23-24 ketika Tuhan bertemu dengan perempuan Samaria yang salah mengerti tentang Tuhan dan salah mengerti tentang ibadah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita ini kan sudah terbiasa hidup secara duniawi. Kita suka mengumbar hawa nafsu kita suka mengumbar emosi kita suka mengumbar segala kesenangan hidup kita. Maka otak kita ini perlu diformat ulang dan diisi dengan yang lebih benar, yakni rema, firman yang diilhami oleh Roh Kudus. Nah, saudara, orang-orang yang hidupnya mau dipimpin oleh Roh Kudus dan hidupnya dipersembahkan kepada Allah, seperti di dalam Roma 12 ayat 1, itu akan menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dia akan menyadari bahwa segala sesuatu yang dia dapat, dia miliki, sesuatu yang dia jalani itu dari Allah, oleh Allah, untuk kemuliaan Allah. Ya, saya yakin untuk orang yang mengerti ini, Anda tidak perlu dikhotbahi tentang kemakmuran lagi, tentang mujizat, tentang hal-hal yang ajaib, tanda-tanda ajaib, dan lain sebagainya. Khotbah-khotbah tentang kemakmuran, tentang kesuksesan, tentang mujizat tidak akan menarik Anda. Kenapa?
karena Anda tidak lagi perlu mengkonsumsi khotbah-khotbah susu, apalagi khotbah-khotbah racun, ya. Karena yang menarik hati Anda adalah firman yang menghidupkan, yang membuat Anda dewasa dan menjadikan Anda selalu berpikir, apa yang bisa memuaskan hati Bapa? Apa yang bisa menyenangkan hati Bapa? Apa yang lebih bisa kupersembahkan di sisa hidupku untuk memuliakan Bapa? Sebab di dalam hati Anda sudah ada kesetiaan, sudah ada pengabdian. Nah, saya berdoa semoga kita menjadi gereja yang tidak mengecewakan Allah dan kita menjadi umat yang tidak mengecewakan malaikat pembawa berita seperti yang disampaikan oleh malaikat pembawa berita kepada Daniel ya. Kita tidak akan membuat mereka berkeluh kesah lagi karena perbuatan-perbuatan daging kita. Saya berharap Anda dan saya akan bertemu dengan malaikat tersebut nanti di sorga dan ia mengucapkan terima kasih kepada Anda dan saya karena kita menjadi orang-orang yang setia menjalankan tugas Bapa. Amin.